Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Bawaslu, hari ini, sore ini ada yang tidak biasa. Kita dari keluarga besar Bawaslu Jawa Tengah tampil kolaboratif. Betul. Iya, betul. Saya sapa dulu sahabat Bawaslu di Kota Pekalongan sekaligus Kabupaten Pekalongan. Mungkin ini juga dulu semacam anak kembar Siam gitu ya, yang kemudian dipisahkan oleh orang tuanya. Jadi Kabupaten dan Kota Pekalongan kita tampil sekaligus dengan Bawaslu Provinsi Jawa Tengah. Saya Nurholik, anggota Bawaslu Provinsi Jawa Tengah, Koordinator Divisi Pencegahan dan Partisipasi Masyarakat. Kira-kira sekitar 40-60 menit ke depan akan membersamai sahabat-sahabat sekalian di Kabupaten dan Kota Pekalongan. Kita ingin bercerita, bahasa kerennya storytelling begitu, terhadap apa yang kemudian pernah kita kerjakan, apa yang akan kita kerjakan, dan ada sesuatu yang kemudian akan kita bagi terhadap para sahabat-sahabat sekalian. Hari ini di meja ini, di ruangan yang amat megah ini, yang ditemani oleh teman-teman staf dan pimpinan yang lain, Mbak Saratun. Sebelum kita mulai, rasa-rasanya tidak salah kalau kemudian saya atas nama pribadi maupun lembaga, karena ini masih bulan Syawal ya. Ya, masih. Kalau di Pekalongan masih ya. Walaupun sudah Syawalan itu, kalau sudah. Di Pekalongan ada tradisi Syawalan. Syawalan 7 hari. Iya, 7 hari kupat. itu. Larung ya, di laut kupat. Ada larung. Kalau larungnya nggak ada. Ya. Sini balon, tradisinya balon udara. Nanti ceritakan ya, jadi bumbu-bumbu kita untuk diskusi. Tapi ada baiknya, tidak ada salahnya pula saya ingin menyampaikan selamat Hari Raya Idul Fitri 1400 berapa? 46. 46 atau 45? Oh ya, 46. Ya. Saya hanya ngetes saja kayak daya kemampuan ingatnya teman-teman sekalian. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Kalau bahasanya orang Jawa, Sugeng Riyadi ngaturaken sedaya lepat kawula nyuwun ngapunten kagem sedaya sahabat-sahabat Bawaslu di Kota dan Kabupaten Pekalongan. Baik, hari ini salaman dulu lah ya. Ini wujud bodol badane. Minal aidin wal faizin Pak Nasron, Mas Budi. Ini Mas Budi dari Kabupaten Pekalongan. Iya. Dua-duanya hari ini pakai seragam putih. Hari Rabu, Pak. Oh, hari Rabu. Tak pikir karena sudah kembali fitrah itu ya. Ya, sahabat-sahabat sekalian, kita akan diskusi, ngobrol ringan saja, dan saya kira juga tidak ada salahnya kita kemudian berinteraksi dengan teman-teman staf, Mas Habib dan yang lain. Kalau kemudian ada yang tidak pas, disentil saja. Kerling matanya kurang begini Pak, nah sampaikan saja ya. Ini terima kasih, di masa efisiensi ada kayak gini saya bertamu ke sini, ada air putih yang ada temannya Mbak Saratun, terima kasih. Ya, ini baru metik Pak di. Oh, iya, metik dari di pasar. Ya baik sahabat Bawaslu, kita baru saja menyelesaikan tahapan pilkada serentak tahun 2024. Ada yang sesuatu yang spesial enggak sih menurut Mas Nasron? Mas Nasron ini kebetulan adalah Kordif Hukum Pencegahan Partisipasi Masyarakat dan Humas. Ya. Tuh banget tuh. Ya, panjang kadang-kadang ya saya sendiri juga lupa gitu Pak. Ya. Kordif HPPH. Ya. HPPH ya. Nah, kalau Mas Budi ini Kordif PHP2 P2H. Kok nganti arti gitu. Kenapa dua ini sekaligus kita kolaborasikan bersama? Kita kalau dalam bahasa konser namanya apa? Sing cok nonton konser apa Mas Habib? Dulu apa tuh? Featuring ya? Ya, Nasron featuring Budi. Oh, keren gue. Ya kan? Jadi kita ingin bercerita terhadap apa yang sudah kita kerjakan. Teman-teman Bawaslu Provinsi Jawa Tengah menginisiasi ada satu produk, kemudian melibatkan teman-teman Bawaslu Kabupaten Kota, termasuk diantaranya adalah Bawaslu Kabupaten Pekalongan dan Bawaslu Kota Pekalongan berperan di situ. Lah, perannya apa ini yang kemudian nanti kita diskusikan di sini, termasuk sampai hal-hal yang bersifat detail.
Kayaknya aku cerigis banget ya. Iya. Cerigis, Pak. Cerigis itu apa ya Pak kalau tahu nih Pak? Mas, Mbak Saratun Iya. ngerti cerigis? Ah, cerewet ya. Guci. Guci. Berlebihan gak sih? Guci banget gak sih? Hah? Ya memang harus seperti itu, Pak. Harus guci ya. Ya, Gucci. Sore ini saya mengenakan jaket apa? Jeans. Ya. Supaya medeni. Denim. Biar beda wae lah Iya. karo Mas narasumber. Kalau kita pakai putih biar kelihatan bersih Mas Budi. Oh iya, Di bersih. Kota Pekalongan ini kan Bersih. lagi Jangan bilang kalau Harus Kota bersih. Pekalongan sedang abaikan lah, itu biar jadi urusan yang lain lah ya. Kita di sini akan diskusi soal puncak tahapan pilkada dan apa yang kemudian sudah kita kerjakan. Supaya tidak ngalor ngidul, ngulor ngetan. Sedikit sepil ya. Kalau sebelum nanti sampai pada apa yang kemudian kita diskusikan hari ini, Iya. kalau di Pekalongan tadi ada namanya sawalan ya. Iya, ada sawalan Pak. Sawalan itu Tradisi 7 hari. sawalan. 7 hari. Ya 7 hari atau hari ke-8 ya. Misalkan lebarannya tuh hari Senin gitu ya, sawalannya nanti pada hari Senin gitu. Berarti kegiatannya itu biasanya apa? Ya, yang ngetren itu potong lupis raksasa gitu Pak. Ya, Oh. Dingkrabia itu di tempatnya Mas Habib itu. Oh. Nah, kalau raksasanya itu sebesar apa, sebesar berapa ton atau berapa kuintal ini Mas Habib itu yang Lupis tahu gitu. Ya, lupis lupis. itu beda dengan lepet. Beda. Ya, beda tapi mungkin hampir sama dari ketan gitu ya, Ya. Mas Habib ya. Tapi pembungkusnya yang beda. Tapi beda. Bungkusnya kalau lupis pakai daun pisang. Kalau lepet, tahu lepet? Tahu ya. Pakai Lepet, bambu biasanya kan daun ah. bambu ya. Itu kan lepet itu kan dari lepat ya. Tinggalannya Sunan Kalijogo jare. Nek aku ngei Mas Budi lepet berarti aku ngatur ke kelepatan kaula njaluk di pura. Katanya begitu. Itu tradisi lupis sama balon. Iya, balon ada dilombakan gitu. Oh, balon udara. Dilombakan terus Mas Habib ya. Iya. Jadi kalau di Pekalongan itu konon katanya kalau tradisinya enggak menerbangkan balon sama petasan itu kan kurang lengkap gitu Pak. Pekalongan kota atau dua-duanya? Kota. Ya. Ya terutama kota yang bagian selatan sana. Nah kemudian pemerintah berusaha kemudian melokalisir itu karena sudah beberapa kali kejadian petasannya itu menimbulkan korban gitu Oh. kan. Akhirnya Ini Mas Budi maju dikit nggak kedengaran loh ini nanti. akhirnya ada tradisi kemudian balon ini dilombakan tanpa petasan gitu Pak. Oh, Ya. kemarin ada. Ada. Oh, rame ya. Ya rame di lapangan Rame. Mataram Pak. Jadi soswatif enggak ini? Enggak ya. Oke, sahabat-sahabat Bawaslu, baru-baru ini itu ada dari Bawaslu RI ada yang mengeluarkan surat edaran ya. Iya. Surat edaran nomor 2 Dua. tahun berapa? 2024. 25. Oh sudah 25 ya? 25 ya? 25, Pak. 25. 25. Tentang apa? Publikasi dan Publikasi. dokumentasi kinerja. Nah, Divisi Pencegahan dan Parmas Jawa Tengah ini bikin satu karya. Ada 2 karya sebenarnya. Yang pertama karya pustaka. Karya pustaka ini penerbitan buku, menyusul 2 buku yang sudah diterbitkan sama, kumpulan tulisan dari teman-teman sekalian, hanya temanya yang berbeda. Karya kalau sebelumnya itu kan apa judulnya? Asa dari desa. Asa dari desa, asa dari panjang. asa dari desa ini kan kumpulan dari profil desa-desa pengawasan dan DAAPU se-Jawa Tengah. Sudah dibedah belum? Sudah. Sudah ya, sudah ya. Sudah. Kemudian ada jalan panjang. Jalan panjang itu kan dinamika pengawasan Penyusunan data daftar pemilih ya. pemilih, Nah, yang ketiga ini adalah sedang dalam proses. Judulnya apa? Sedang kita apa ya? Golek wangsit kan. Judulnya apa gitu. Dulu nunggu waktu yang tepat. Ya, gitu. nunggu waktu yang tepat. Nah, karya pustaka launching. ini temanya adalah soal Parmas ya. Nah, yang kedua adalah bikin film dokumenter. Film dokumenter ini sahabat-sahabat Bawaslu adalah bagian dari cara kita mendokumentasikan, menindaklanjuti dari surat edaran nomor 2 itu tadi. Nah, film dokumenter ini yang menarik dan kita sepil kepada para sahabat Bawaslu di kota dan Kabupaten Pekalongan itu
kalau biasanya film dokumenter itu kan ya apa ya, kalau ada kayak seperti Metrofile, ada Watchdog yang modelnya ya itu kalau dibuat grafik itu datar gitu. Tapi sekarang ini kan sedang ada tren film-film web series ya. Sudah Iya. nonton yang dari Malaysia itu, Mbak Sarah tuh udah nonton? Terus kok langsung valid ya? Selain itu apa lagi? Ada layangan putus. Kan banyak ya sedang tren lah. Ini coba kita kolaborasikan. Teman-teman sahabat-sahabat di Kabupaten dan Kota Pekalongan ini menjadi bagian dari yang terlibat dalam proses karya sinematografi. Nah, Mas Nasron sebelum sampai kepada perannya apa bisa diceritakan kayak testimoni ya. Apa sih kemudian kesannya sebelum nanti ke Mas Budi terlibat dalam proses pembuatan karya sinematografi. Sinematografi ya film dokumenter ini, karena film ini termasuk agak unik. Kita coba ya, kita ikhtiar menggabungkan drama cerita fiksi dengan dokumenter. Fakta. Lah ini yang pengalamannya Mas Nasron bagaimana? Ceritakan sebelum nanti cerita apa isinya ya. Iya. Ya, jadi memang ketika kemudian kita dikumpulkan gitu ya Pak ya, Dipaksa bukan? Kota, Enggak, ya sebenarnya ya semi dipaksa gitu kan. Kenapa semi dipaksa? Kan tidak ada kemudian instruksi sebelumnya gitu. Nah, bagi kita yang kemudian belum mempersiapkan dokumen-dokumen ya untuk bahan pembuatan film itu kan harus mencari ke sana ke sini gitu Pak. Ya, dimana bahwa waktu yang kemudian ditentukan kita akhirnya mencari ke sana ke sini gitu kan, walaupun akhirnya ya dapatnya seperti itu gitu kan, karena data-data itu dokumen itu sebagian masih ada di pengawas ad hoc gitu kan, kemudian juga sebagian ada di Datin yang megang data penelitian gitu Pak. Kita ya terus mengupayakan itu untuk mencari bahan-bahan yang kemudian sebagai bahan pembuatan film dokumenter tersebut itu Pak. berarti jane ya rada grundel ya. Ya enggak juga sih Pak. Karena dengan itu ya kita jadi tahu, karena dulu kan kita itu apa ya kadang memvideo, kadang Tapi ra kanggo memfoto, gawe tetapi kok. tidak kemudian persiapkan untuk bahan-bahan publikasi. Jadi hasilnya kadang-kadang kurang sesuai, tidak memenuhi standar-standar untuk pembuatan film itu Pak. Tapi Seperti apa? Kameranya berdiri gitu kan? horizontal loh nek ngadeg Iya, ini horizontal. horizontal. Horizontal, mesti HP ya nek. Iya, ternyata kan prioritasnya harus yang diusahakan yang landscape dan vertikal apa istilahnya. Iya. Ya wis akhirnya kepeksa ya sana-anane. Iya. Tapi ya nanti kita ceritakan isinya Iya. apa. Mas Budi be Mas. Kowe jadi artis ya. Ya pertama ketika dapat undangan itu Pak ya. Kita diundang di dalam suatu grup ya, tiba-tiba ada pemikiran untuk membuat film. Kon gawe dhewe-dhewe. Kon gawe dhewe. Rodok mikir waduh iki gawe napa meneh kan. Ketok sing kepingin durung rampung kok sono meneh lho Pak. Nah, kemudian ya menarik ya Pak. Artinya ketika ada tawaran itu walaupun mungkin sedikit terpaksa tadi, semi dipaksa juga, kita sangat senang Pak. Mungkin setelah ini juga kita bisa jadi artis juga. Tapi tadi mungkin sama ya dengan Mas Nasron bahwa adanya mungkin dari awal kita tidak mendokumentasikan secara lebih baik ya. Seringkali kita kalau menggunakan HP itu kan potret semua Pak bentuknya ya, potret semua, tetapi ketika mau dibuatkan film dokumenter ini kan harus landscape. Jadi problem ya. Nah, jadi problem akhirnya ya kita mesti ya mencoba mencari-cari cara untuk mencari solusi seperti itu. Berarti sampai hari ini pengalaman itu memberikan pembelajaran penting soal apa? Soal proses dokumentasi kinerja itu ya dilakukan atas dasar kesadaran bahwa ini besok akan menjadi karya. Iya. Ya kan? Ora sekedar kebutuhane nggo
Apa jenenge? SP apa Din ya? Iya, lampiran Laporan Form A. Form A ya, Form Iya, A. laporan Nah, hasil selama ini kan pengawasan. gitu ya. Iya. Jadi sudah bisa ditebak ternyata ya memang itu soal perlu adanya kesadaran. Oh ya sahabat Bawaslu, kebetulan web series ini kita berikan judul Menjaga Daulat Rakyat. Kayaknya abot banget ya. Memang jadi penyelenggara pemilu Bawaslu itu memang Iya. berat ya. Berat sekali. Iya. Biar kita aja ya. Jadi menjaga daulat rakyat. Kenapa? Menjaga daulat rakyat seluruh tugas Bawaslu dari pengawasan coklit, Coklit. kampanye, pencalonan dan seterusnya sampai penetapan calon terpilih. Muaranya itu kan apa? Enggak, muaranya apa? Dari keseluruhan nih Botangi bikin form A. Kemudian ada proses penanganan pelanggaran, ada proses penyelesaian sengketa. Muaranya sebenarnya apa sih? Segala upaya itu. Menjaga daulat rakyat. Ya, daulat Menjaga rakyat. daulat Ya. rakyat. Daulat rakyat itu kan esensi dari pemilu ya. Pemilu ya. Kalau kita baca dalam Undang-Undang 7, prinsip pemilu itu definisinya apa? Sarana ya? Iya. Sarana. Sarana apa, Mbak? Sarana kedaulatan rakyat. Kaya fit and proper test. Iya. Kimutan kaya mau tes lagi, mau tawas lagi jadinya nih. Kelingan ya. SMB nang ndi? Nang Di ndi? Salatiga. Laras Asri ya. Laras Asri ya. Itu Lambene ya putih-putih ngene ya. bersejarah ini. Bajuke putih-putih Iya. ya. Meng lengan dawa. Makanya ketika kemarin itu ke Laras lagi ingat gitu, Pak. Laras Asri gitu. Tempat anu ya. Nah, itu nanti kita ceritanya sampai ke situ. Nah, sahabat Bawaslu, balik lagi. Film web series kita ini menjaga daulat rakyat. Menjaga daulat rakyat yang kita klaster dalam berapa? 3. 3. Yang pertama Kawal Pengawasan. seri apa? Serisnya apa? Yang pertama Kawal hak patroli, pilih. patroli kawal hak pilih. Kawal hak Yang pilih. kedua Partisipasi partisipasi masyarakat. Kemudian yang ketiga Pungut hitung. pungut hitung. Kenapa ini? Karena ini adalah dedikasinya adalah seluruhnya untuk mengawal daulat rakyat. Daulat rakyat. Prinsipnya. Nah, yang menarik, kemarin wis nonton teaser dong. Sudah ya? Pak, ya. Beb wis nonton, Beb. Jadi kan yo dhewe iki ketoke arep gawe walid-walid sithik. Tapi walid dengan kita itu duluan mana ya? Wis nonton, emang wis nonton. Kalau saya belum, Pak. Mbak Saraton sudah sampai di episode berapa? Saya biasanya nonton drama bohong. Drama Cina. Iya. Nah, ini yang film-film web series ini yang coba kita elaborasi. Kita bikin ada cerita fiksi. Cerita fiksinya ya, drama. Sampai ini tahu nggak? Sebelum keluar skenario drama itu apa toh? Sing kok yang kamu baca, yang kamu ketahui dari drama itu cerita soal apa? Mas Budi sudah tahu. Ya kalau lihat dari videonya itu kan, Maju. kalau lihat dari videonya itu kan drama percintaan, Pak. Oh, ya. Jadi cinta mau apa ya? Bertepuk sebelah tangan apa ya? Drama percintaan ya. Cintaan. Mas Nasron apa? Ya, ada percintaan, ada konflik gitu kan. Antara apa itu ya, petugas Pantarlih sama PKD. Itu Konflik berbagai hal gitu kan ya, terkait percintaan, tugas dan lain sebagainya. Kalau ada satu kalimat yang menarik mulai konfliknya itu apa ya? Profesionalisme, Pak, itu, Pak. Enggak, kalimat yang sing PKD ini kan cewek ya. PKD-nya cewek. Jadi Ya, gini PKD sahabat cewek. Bawaslu, ada satu kisah fiksinya itu mengisahkan ada seorang perempuan. Perempuan ini jadi penyelenggara pemilu di tingkat desa. Namanya apa? Panwas kelurahan Desa, atau PKD desa ya. gitu, PKD. PKD ini ceritanya punya Pacar, pacar ya. Pacarnya ini Pantarlih ya. Pantarlih. Pantarlih. Pilih dari Pantarlih iki ya.
Koyone ya terus direkomendasikan sing wedok barang ya. Ya. Iya, Ora ngono kuwi. iya, Dan itu bisa jadi cerita yang relate ya. Relate itu ya real terjadi di lapangan. iya. Mungkin di Pekalongan juga banyak ya. Jadi wedoke PKD dengan Pantarli dhuwur ndi pangkate kuwi? PKD, Pak. Oh, berarti Pantarli berarti oke kuwi. Tapi kekuasaan Pantarli juga agak tinggi, Pak. Itu Iya. kalau cintanya nggak sambung bisa jadi dicoret dari daftar PWN juga repot juga itu, Pak. Tapi kan kekuasaannya hanya 1 bulan itu. Apa? Oh 3 bulan? Apa ya? 2 bulan apa 3 bulan? Oh 3 bulan. Setelah itu biasanya dia nyambung jadi KPPS ya. Iya, jadi KPPS. Nah, yang menarik itu kan di cerita itu, di film itu, di spill dikit-dikit ya untuk sahabat Bawaslu. Kan ada satu kalimat begini. Kamu ini gimana sih Mas? Lah itu nanti teasernya ditampilkan itu. Aku sudah capek-capek bekerja. Kamu tuh kerja gak sih, Mas? Mulai muncul Aku konflik, loh kan? barusan keliling komplek warga. Kok ada beberapa yang Pantarli belum ini dicopet kerjanya itu gimana? diawasi oleh PKD. Sabar deh, sabar. Dia Aku kerjanya jelasin deh. Aku tuh biasanya udah kalau capek dari sama hasil tugasku, pengawasan Mas. kita, Tapi kamu malah coklat nambahin seperti masalah ini kayak gini. dinamakan apa? Udah lah, Mas, terserah kamu aja. Seng apa kayak? Mbah. Lihat kan? Heeh. Mbah. Dikerjakan di atas meja gitu. Oh, Mbah ini coretnya. Coki. Coki. Coki gitu. Dilaksanakan oleh orang lain selain petugas Pantarli gitu. Dan tidak mendatangi langsung. Ya. Itu bisa terjadi kan? Bisa. Memang banyak kan bisa jadi. Iya. Bahkan di pilkada kemarin kita juga temukan meskipun di Pekalongan ada enggak kemarin? Kalau di pilkada tidak ada, tapi kalau pemilu ada. Ada. Kota Palu ada Berarti 2 kan kalau di pemilu. peristiwa itu relate terjadi di lapangan. Iya, Nah, itu betul yang itu. kita angkat. Mungkin Mas Pantarlihnya itu kan alah PKD ini apa? Pacare dhewe. yang ku dewek kowe kap. Ora-orane kemudian ternyata kan marah ya dia. Iya. Marah. Setelah marah gimana dia itu? Kontak Panwascam ya. Iya, kontak Panwascam itu. Kontak Panwascam, minta arahan. Ternyata Panwascamnya ya ada Iya. Rosso Ada ya. rasa juga. Terus BW. Halo, Pak. Selamat siang. Izin melaporkan, Pak. Petugas Pantarli di wilayah saya itu tidak sesuai dengan aturan, Pak. Nah, sahabat Bawaslu, itu cerita fiksinya seperti itu. Jadi berbasis ada message, ada pesan ya. Pesan yang ingin kita sampaikan apa? Bahwa ada potensi loh pelanggaran dalam tahapan coklit. Apa namanya? Tidak melakukan pencocokan secara langsung. Di situ PKD-nya juga patroli kan itu. Iya, iya. Dari beberapa rumah itu, Iya. Mbak udah di Iya. apa tempel petik gitu, uji bahasa petik, kita uji petik, uji petik. Uji petik. Setelah marah pusing kan dia. Terus telepon Panwascam. Panwascam. Kayak gitu itu di lapangan ada nggak sih peristiwa yang kayak gitu? Dalam artian begini. Ya Panwascam yuk seneng karo Ada, Pak. ada pengalaman. Ada ya? Contoh yang lain ya, Pak. Ada di Pekalongan ya ada kota. Ya bisa jadi ada, toh nyatanya juga ada yang sama penyelenggara nikah gitu. Nikah. Pak. Ya artinya kan ceritanya Kayaknya relate. Mas Budi juga Ada. begitu, ada yang Baru kemarin. staf Bawaslu Kota nikah sama staf Panwascam gitu ya. Ya, ada. Di sini ada. Kalau di sini belum ada Panwascam dengan Panwascam. Nah. Sinlok ya. Oh. Ya artinya kan cerita fiksi yang kemudian kita karyakan ini kan relate ya. Iya. Pengalaman-pengalaman di lapangan yang Mas Budi kono ora Bian? Iya, Pak. Jadi garwane iki dulu teman apa Panwascam? Cuma beda kabupaten dulu, Pak. Oh, Saya di mana ya? di Pemalang. Ya. Istri saya kan PTPS, Pak. PKD. Iya. Ini berarti Istrinya tokohnya PKD. PKD. Oh alah, ya. Hmm. Ya sahabat Bawaslu ternyata pelakunya ada di sini. nah, pelakunya ini ada di sini, ini bisa mengafirmasi kudu nonton wingi deh. Iya ini. Karo garwane jadi kan bisa mengafirmasi rasanya kayak opo. Aku ora ngerti loh gini ternyata garwane iki ben PKD ya. Jadi dulu ada film apa? Sing menara
Prancis itu apa namanya? Menara apa? Apple I'm in Eiffel love. ya. Eiffel. Eiffel apa? Apple I'm in love. Berarti pemilu. Iya, pemilu I'm in love ya dia ya. Nah, ceritanya itu patroli ya, apa namanya? Sudah saya tak apa namanya? Uji petik. Uji petik. Habis uji petik. Uji petik ini kan kemudian disambungkan, cerita fiksi ini disambungkan dengan kegiatan dokumentasi patroli kawal hak pilih. Nah, ini sebenarnya bagian dari ikhtiar kita membuat satu produk karya sinematografi yang mengkolaborasikan antara drama fiksi dengan apa namanya? Fakta. Fakta dokumenter. Kemudian yang kan marah-marah itu ya. Setelah marah itu kemudian berusaha di apa? Nek garwane jenengan kayak ngamuk biasanya di Mas Nasron piye? Saya minum dulu boleh ya? Monggo Pak. Ini akhirnya jadi dominan ini ya Pak. Jadi mohon maaf ini udah datang jauh ke sini. Gitu saya Mas Putih. Kalau perempuan sedang marah, biasanya, Mbak Saratun nanti jawabanmu benar apa salah yang memvalidasi Mbak Saratun. Ya. Perempuan sedang marah ini biasanya kudune ben waras nih. Itu kan juga relate di cerita itu tadi. Ya dia jalan-jalan gitu. Jalan-jalan. Dia senang-senang. Senang-senang. Nek garwaninan bi. Tidak belanja, Pak. Belanja ya. Nah itu karena si PKD ini ceweknya ini kan perempuan yang baik hati, pengertian dan tidak sombong. Ya. Suka menabung, hidupnya sederhana. Diajak jalan-jalan sudah cukup ya. Iya. Jalan-jalan. Naiknya sepeda motor. Iya. Sepeda motor butut. Iya. Wah, wis keren banget ya. Nganggone kok pelan ya. Aku klambi flanel kok klambiku iki. Bajunya ditaleni ya. Wis. Kayak 70-an nih, Pak ya. 70-an. Motornya apa itu? Astrea ya. Astrea 800 itu ya. Nonton. Jadul banget. Nah ini kemudian kita sepil cerita fiksinya ini dari film Menjaga Daulat Rakyat ini kemudian digabungkan ya diajak nonton gitu ya. Iya. Diajak ke alun-alun gitu ya. Lalu nonton. Untuk nonton konser Expo. atau exponya Bawaslu. Wah. Jadi le ngobatin nesune iki ora larang. Orang tuh belanja, Pak ya. Ora kudu blonjo kuwi wae. Ora kudu apa, Mbak? Blonjo ya. Check out. Check out. Enggak harus check out. Nggak harus check Iya. out. Cukup diajak jalan-jalan, modal bensin 1 liter 10.000 atau Iya. berapa itu. Jalan-jalan nonton Expo Sesarengan Ngawasi. Nah, Expo Sesarengan Ngawasi inilah yang bagian salah dari apa namanya? Inovasi pencegahan Bawaslu yang kita kemas dalam program namanya Sesarengan mengawasi. Sesarengan Ngawasi. Ini kan tagline yang kita pakai pada Iya. Pilkada. Pilkada kemarin. 2024. Sesarengan Ngawasi. Ada launching Gilga, hadir kan? Hadir. Launching Gilga. Konser, Pak. Launching, yaitu launching Sesarengan Sesarengan Ngawasi. Ngawasi. Di mana? Di Di Magelang, Magelang ya. Tiga, ya. Tanggal 12 Juli kalau tidak salah. Kemudian ada, ya diajak bersolawat juga sebenarnya ya. Iya. Kita Iya. ikut hadir solawat. Hadir di Semarang. Ini Simpang 5. Simpang 5 tanggal 25 Agustus atau apa itu. Ya, tanggal-tanggalnya itu agak lupa Pak. Mas Budi itu ingatnya ya kalau sudah tanggal 30. Rame tapi ya. Si solawat Gilga rame ya, Gilga. Gilga, luar biasa itu, Pak. Antusiasnya masyarakat Magelang Dan sekitarnya. sekitarnya. Kita nggak usah nyebut-nyebut artisnya aja lah. Pokoknya launchingnya rame. Rame. Ribuan itu ada cewek-cewek semua ya. Tet, teret, teret, teret. Launching juga Wasra-Wasri ya. Iya. Wasra-Wasri versi Jateng. Saking joget lelahnya tuh Mbak Syaratun sampai pingsan itu Pak. Oh itu bukan yang di sana ya? Oh Oh, iya bukan. ya lupa.
Oh, Oh, itu pingsan. waktu apel ya. Oh iya. Oh alah. Oh, itu waktu apel di Oh, di Klaten ya. Oh iya. Oh iya, waktu Oh. di Klaten. Oh ya, yang di Prambanan kita juga mengadakan yang di kegiatan yang di Prambanan ya. Itu bagian dari kegiatan-kegiatan apa Parmas kita yang juga dimasuk dalam salah satu klaster di film Jangan tersebut. telat. Nah, klaster yang Ya udah aku tak ketiga pulang dulu. kan sudah ini nek cara wong wedok bar ngamuk keturutan karepe jenenge apa? Mas. Kalau Apa? yang Hati-hati. jarang waktu jenenge kelegan. Ya. Sampai jumpa. Kelegan iki keinginannya sudah Sampai garwane jenengan nuwesu. Jebule menang-menang njaluk dicek out ke HP. Begitu sudah di keturutan karepe kan yuk kelegan goyang goyang kan. Makasih ya Mas. Segampang itu. Nah, series yang ketiga apa? menjaga suara ya, menjaga penguatan suara. dan Nah, penghitungan. teman-teman Pekalongan ini terlibat ya, Iya, terlibat Terlibat dalam di series yang series yang ketiga. di antara 35 kabupaten kota yang kita ambil sampelnya kan ada berapa sih? 13. Siap. 13. Ayo. Nah, Nah, ya. yang series yang ketiga itu ada berapa kabupaten? 5 atau berapa ya? Kabupaten Pekalongan, Kota, Pekalongan, Karanganyar, Karanganyar, Pemalang. Pemalang. Udah ya? 4 ya emang ya? 4 ya. 4 ya. Nah, ini yang kita anggap mewakili dari dinamika mengawal menjaga suara, menjaga hak suara. Peristiwa yang kemudian ingin kita sajikan, dokumentasikan kepada dalam film ini dan ingin kita sampaikan kepada sahabat Bawaslu tidak lain dan tidak bukan jatuh bangunnya pengawas pemilu dan yang diantara yang cukup dramatis kan yang di Kabupaten dan Kota Pekalongan. Apa peristiwanya itu? Jal diceritake Mas Nasron karo Mas Budi Gendani. Iya, jadi begini Pak Oleg dan sahabat Bawaslu sekalian. Ya. Jadi peristiwanya itu sebenarnya awalnya di makan ini boleh toh? ya, Boleh. monggo boleh Pak. Ini plastik asli asli. Asli. Untuk dimakan bukan untuk ditonton aja, ya. Ya, jadi sebenarnya peristiwa aslinya itu ya awalnya di tempatnya Mas Budi gini di Kabupaten Pekalongan itu Pak Oleg. Tetapi wabah itu ya Wabah. iya bencana. Iya, bencana itu kemudian sampai di Kota Pekalongan karena memang yang terkenal banjir itu kan Kota Pekalongan barangkali di luar sana-sana ya. Kota Pekalongan itu selain ya rob gitu ya, selain terkenal batiknya, megononya juga sekarang terkenal robnya gitu kan. Mungkin nanti ada terkenal yang lainnya ya. Jadi itu awal mulanya itu dari tempatnya Mas Budi di Kabupaten Pekalongan, cuman dampaknya memang sampai ke Kota Pekalongan ya. Jadi ya ketika sudah mulai masa tenang itu kita patroli pada waktu kalau masa tenang itu tanggal 24 sih masa tenangnya. Kita tahunya sih tanggal 24 agak malam itu kan patroli gitu di wilayah barat situ ya, ngobrol sama Pak Camat, kemudian Stolder Barat. Ya, Kecamatan Pekalongan Barat. Karena dampaknya di Kota Pekalongan kan di Kecamatan Pekalongan Barat itu Apa peristiwanya apa? Ya, jadi ada bendungan jebol gitu katanya Pak. Tanggul ya, tanggul jebol. Tanggul jebol itu di Tanggul apa? Tanggul sungai. Sungai apa? Tanggul sungai ya Mas Budi ya. Sungai. Sungai Bermi kalau Dekat nggak itu, salah. Mas. Iya. Sungai apa? Sungai Bremi. Bremi itu di Kabupaten Pekalongan. Itu perbatasan berarti, Pak, Hmm. antara kota dan kabupaten. Nah, ceritanya biar awalnya tanggal berapa? 24 ya? Ya, kita tahunya mulai tanggal 24 malam bahwa kemudian ada tanggul jebol yang kemudian luapannya sampai ke Kelurahan Tirto untuk wilayah kita ya, Kota Pekalongan sampai kemudian Kelurahan Pasir Kraton Kramat ya, terutama itu yang Pasir Sari gitu. Nah, itu Itu kemudian tanggal 24 ya 24 malam kita tahunya. Berarti Ya. tanggal 24 malam 25. Ya, kita tahunya sebenarnya 24 sore ya, Parwasam kita di barat itu sudah keliling itu kayaknya sama Pak Camat untuk Mantau wilayah. ya mantau wilayah, tapi memang airnya belum begitu tinggi gitu kan. Nah, harapannya malam diperbaiki gitu, besoknya
menyusut gitu kan. Nah, tetapi bahwa ternyata besoknya semakin tinggi dan semakin tinggi gitu paling. Nah, pada tanggal 25 kemudian kita akan melaporkan ke Bawaslu Jateng gitu kan. Kemudian tanggal 25 ada Bawaslu Jateng juga yang ada di sini, Pak Wahyudi gitu kan. Kita juga ke lokasi. Kita ke lokasi pada waktu itu memang airnya dan semakin tinggi gitu. Berarti pendek cerita, tanggal 24 itu ada peristiwa tanggul dari Sungai Bremi, Sungai itu Bremi. di perbatasan Pekalongan dan Kabupaten jebol. Hujan ya itu ya? Iya. Ya sebenarnya sih Enggak itu bukan hujan. dampak hujan, memang Memang tanggulnya itu tanggul udah- sungai ya. Udah Karena tua. di sini itu kan sungai itu kadang-kadang lebih tinggi Tinggi, daripada Oh. daratannya Itu jebol kemudian merendam. ya. yang merendam. Terus kalau yang di Pekalongan situasinya gimana? Jadi kalau Pekalongan itu ya sama ya, karena efek dari tanggul jebol itu mengakibatkan beberapa desa di sekitar tanggul itu terendam banjir. Oh, di berapa kecamatan? Di satu kecamatan. Kecamatan apa? Tirto. Tirto. Iya. Kalau di kota itu kan Tirtonya kota, kalau kita Tirto Ya, kabupaten. kelurahannya namanya Tirto, Iya. itu bagian Pekalongan Barat. Pekalongan Barat. Di Kabupaten Pekalongan ada kecamatan namanya Tirto. Tirto. Ini kan Banyu kuwi Jan. Iya, 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 Pak. namanya aja Tirto, Tirto. Pak. Tirto Namanya itu kan bahasa Tirto, Jawa kan? ya Banyu. Iya. Atau Gon Banyu. Iya. Banyu. Tirto yo mulai diketahui kapan? Mas Budi. Sama Pak. Jadi tanggal 24 itu sudah dapat info itu ya, terkait dengan apa kejadian tanggul jebol. Cuma ya kita tahu itu kan tanggul jebol kita sudah ditutup selesai gitu Pak. Ternyata tadi yang sudah diceritakan Mas Nason malah merendam banyak tempat kayak gitu Oh. ya. Berapa desa kalau yang di Kalau di kabupaten? kabupaten itu ada 4 desa Pak Yang terendam. yang terendam. Emang sungainya itu lumayan besar. Besar itu, Pak. Lumayan lah Pak. Oh. Ini sungai besar itu arah ke Muara itu Pak. Oh. Jebol kemudian merendam, Merendam. empat desa. Ya. Kalau yang di Kota Pekalongan yang terdampak berapa desa? Ada 2 kelurahan yang terdampak. Tirto. Kemudian ya Tirto, sama sebagian Tirto sama sebagian PKK gitu. Kelurahan PKK itu Pasir Kraton Keramat. Karena di sini ada penggabungan kelurahan dulu, Pak. Jadi dulu itu ya Keramat Sari itu kelurahan sendiri, Pasir Sari mungkin juga sendiri gitu ya, Mbak Tun ya. Kemudian ada penggabungan itu. Jadi satu kelurahan, Pasir Kraton Keramat itu salah satu kelurahan yang agak luas, itu TPS-nya itu terbanyak kedua apa ketiga di Kota Pekalongan setelah Kerabiak itu, termasuk yang TPS-nya banyak di Pasir Kraton Keramat itu, Pak. Jadi sahabat Bawaslu, peristiwa dua peristiwa bencana. Pendek yang saya tahu pada pilkada kemarin yang ada bencana itu ya di Pekalongan. Pekalongan ya. Itu keluar di pemberitaan media TV nasional juga ya. Iya. Iya. Kalau kita dengarkan. Ini yang Karena kemudian menjadi isu nasional juga Ya. itu PLT gubernur ya. Iya. Tentu ke sini gitu ya. kesini ya PLT Kabupaten gubernur. juga enggak Mas Budi? Iya. Oh ya gitu ya. Jadi awalnya tempatnya Mas Budi tapi ya Kota Pekalongan jadi ikut ngetren gitu kan. Jadi memang ini yang ingin kita tampilkan ya. Dokumentasi kinerja dari teman-teman di Kabupaten dan Kota Pekalongan ini menjadi bagian dari cerita yang tersaji dalam film web series Menjaga Daulat Rakyat. Persisnya seperti apa ya? Tentu nanti harus Menonton gitu. nonton Nonton full, nanti nonton saya. Nonton full Pak ya. Jangan- full. Nah, premiernya ini jangan nggak kalah sama Walid lah. Wah. Nah, itu. Jadi terendam, kemudian ada beberapa tindakan ya. Tindakan betul ya. Iya, betul itu, Pak. Tindakan yang kemudian yang dilakukan oleh teman-teman Bawaslu Kota maupun Kabupaten. Sebelum nanti ada jatuh peristiwa di tanggal 27-nya ya. Iya. Nanti Iya, itu. nanti. Tindakannya apa? Mas Ya. Nasron gitu tuh. Jadi- Kan Pak Yudi kesini waktu itu. Saya lihat Ya, fotonya pakai jaket paling baru itu rompi paling rompi baru, ya rompi putih yang wah, yang punya rompi saya sampai gakumdu hari ini putih sekalipun gitu belum ya. pernah tak pakai itu. iya. Tak pikir dari Sini ya waduh, pakai mobil baru gitu kan, mau masuk ke sana, waduh ini Jangan banjirnya kenceng-kenceng. anu gitu kan. mobil baru ya. Oh iya. Oh, iya, iya. Pakai putih-putih tak kirain perawat dari mana gitu. Kayak perawat ya. Gimana itu? Iya.
Jadi Tanggal ketika 25 Pak itu. Wahyudi ke sini kan kita tetap masih punya harapan bahwa itu semakin menyusut begitu kan Pak. Iya. Itu kontak saya berkali-kali itu. Oh, iya. Gimana ini ya? Kalau situasinya tidak memungkinkan, ya kemungkinan bisa jadi PSS. Seperti peristiwa mana? Demak. 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 Di pemilu 2024 24. Februari itu kan ada 2 kecamatan yang harus di PSS ya, di Gajah sama Karanganyar, tidak salah. Tanggul Jebol lah. Itu waktu itu koordinasi yang kebetulan kita ini kan PIC tahapan pungut hitung ya. Iya. Jadi ya hari itu ya rame lah, HP-nya rame itulah ya. Nah itu ceritanya gimana? Iya. Ya, jadi dalam rangka menjaga apa? Kedaulatan ini ya, Pak. Daulat. Daulat rakyat. hak pilih dalam situasi bencana, kita akan terus berupaya bagaimana memastikan bahwa kemudian masyarakat masih sambil dalam situasi bencana gitu, Pak. Nah, ketika tanggal 25 ditunggu-tunggu juga akhirnya Enggak tidak surut-surut. semakin menyusut, kita terus berkoordinasi dengan KPU, dengan berbagai stakeholder yang terkait lah, misalkan apa SAR atau apa BPKD, BPBD. BPBD ya, BPBD gitu Oke, kan. kurang ngerti singkatannya BPBD. Apa gue yang ngerti? Badan Badan Penanggulangan Bencana Penanggulangan Daerah. Bencana Daerah. Iya. Iya. Lulus tes. Iya. Iya. Dan sorenya tanggal 25 itu juga Panwascam juga stakeholder sudah ke lokasi gitu kan untuk jadi awalnya itu ya hanya beberapa TPS saja di Kota Pekalongan yang kemudian terdampak itu kan, Pak. Berarti TPS-nya itu sudah dibangun belum? TPS-nya belum dibangun. Belum, tapi calon titik Tapi lokasi calon titik TPS. sudah diketahui. Sebagian besar di apa? Rumah warga, gedung sekolah atau apa? Ya ada yang di musola, Hmm. kemudian ada yang di Aman. maka lapangan ya. Ya kita di TPS Di mana? 9 itu Makam? bukan makam. Di Oh lapangan. Batin kok TPS ning Iya. makam. ya, saya agak lupa titik-titik yang lah. Ya, kemudian itu di halaman yang kemudian direlokasi, kemudian dipindah ke Armada Venen atau apa gitu yang di TPS 1 Tirto itu, Pak. Berarti jauh mindahnya. Enggak. Ada yang jauh, ada yang enggak. Kalau yang di Tirto kan hanya relokasi enggak jauh, tapi yang dipindah TPS 10 sama TPS 12 itu jauh yang direlokasi. Itu emang rendam apa ya? Rendamannya itu setinggi apa ya? Genangan, Iya. sorry. Ya, itu kata Lutut. leluhur yang saya ngecek di TPS 9 itu ya sampai puser. anu lah, ya sampai Sampai ya. ya sekitar berapa meter gitu ya. Apa? Iya, kalau Mas Habib kan setitik orang dewasa gitu kan. Siapa? Ya di bawah pusar gitu, tipis orang dewasa gitu. Iki disensor ora iki kok. Ora ya. Ya. Jadi lumayan tinggi ya. Ya, lumayan tinggi, Pak. Hujan enggak ya? Ya, hujan apa enggak Enggak pada itu sih, ya? hujan Jangan sih. lupa ya. Nggak hujan waktu itu. Loh, berarti kalau nggak hujan, Iya. kalau nggak hujan berarti kan sungai itu memang besar airnya. Oh. Iya. Oh. Oh. Ya kan bulannya bulan November memang musim penghujan, barangkali di sini nggak hujan, di dataran atas hujan kan bisa jadi. Itu sungai itu hulunya di mana tuh? Kurang ngerti mesti. Itu wilayah Mas Budi Kabupaten Pekalongan yang Iya di di mana? Petong atas Kriono sana, atau di mana tuh? Karanganyar di Oh. Petong Kriono. Oh, Karanganyar ya? hulunya di Iya, sana. hulunya. Hmm. Ya, itu kan sudah dekat dengan pantai berarti, Pak. Berarti Pantai. menggenang setinggi perut lah ya. Ya, Nah, terus Bawas mengeluarkan saran perbaikan itu. Lisan untuk memindahkan TPS. ya terus koordinasi dengan KPU. Kalau kemudian saran seterusnya untuk memindahkan TPS, kita belum sampai ke situ. Koordinasi kemudian titik, kemudian puncaknya kan ketika H-1 gitu Ya. kan. Tanggal 26 6. gitu kan. Dan ya berbagai stakeholder kemudian dari lapangan sana ya kemudian kembali kemudian disepakati lah. Kemudian masih memungkinkan bahwa untuk dilaksanakan Pemungutan dan penghitungan suara. di situ. Nah, di rapat disitulah Bawaslu menyampaikan beberapa himbauan itu kan, artinya bahwa dipastikan jangan sampai ada orang salah milih TPS gitu kan. Ya. Nah, kemudian barangkali ada C-nya yang C pemberitahuan. C pemberitahuan yang hilang atau kemudian terkena banjir dan lain sebagainya, agar apa ya, selain C daftar pemilih yang ditempel di SDPT. tempat itu, coba XDPT itu ditaruh juga di tempat-tempat yang strategis, barangkali orang itu kan
hilang CIP berarti orang mau nolong kadang dia nggak tahu milihnya di TPS mana gitu kan Pak. Artinya bisa dicari namanya di situ gitu kan. Nah, itu untuk mengantisipasi jangan sampai kemudian salah milih TPS karena memang itu ada 2 TPS yang direlokasi karena sebagian warganya sudah mengungsi gitu ya, mengungsi. Ada tempat pengungsian tertentu yang disiapkan Pemda? Ada, Oh. ada 2 yang Sampai berapa hari itu fungsinya? kalau berapa harinya saya agak lupa. Tapi kalau yang terdampak di kelurahan itu tadi, berapa TPS total yang terdampak? ada 9 TPS. 9 TPS itu jumlah pemilihnya berapa waktu itu? Kisaran Sekitar berapa ya? 7.000 atau berapa ya? plus minus 7 sampai 10 ribuan antara itu ya. Ya, Pak. Oh. Berarti ya itu bagian dari yang dilakukan akibat bencana itu ya. Iya. Kalau yang Hamin itu peristiwa serupa terjadi di Kabupaten Pekalongan enggak? Iya sama Pak, Sama. sama. Ada berapa yang terdampak tadi, berapa desa? Kalau terdampak itu kan berarti ada 4 TPS di 3 desa Pak. Desanya apa aja? Desa Jeruk Sari, Desa Tegal Dowo, dan Desa Karangjompo Timur. Itu. Semuanya di Kecamatan Tirto sama itu ya. semua. Di Kecamatan Tirto. Terus sampai pindah TPS itu sampai enggak? Jelas Pak, harus kita relokasi Oh, TPS-nya. berapa TPS? 4 TPS itu. 4 TPS. Iya, 4 TPS itu kita pindahkan semua. Karena Calon lokasi TPS calon awal. lokasi TPS yang awal itu memang sudah tidak memungkinkan karena kan kita juga harus memikirkan untuk teman-teman disabilitas Pak. Kalau banjir kayaknya agak susah untuk datang ke Plus TPS. minus sekitar berapa pemilih dari 4 Ya, TPS? kalau dari 4 TPS ada 2000 2000-an 2000 TPS. Oh. 2000 ini apa? pemilih. Itu dipindahkan kemana? Jauh lokasinya. Ya tempat-tempat yang tidak terkena banjir yang terdekat Pak. Ah. Tapi masih dari masih dalam Desa lingkup itu? satu desa itu. Oh, Ya. ada ya tempatnya ya. Iya. Itu berarti dirapatkan dengan KPU Iya. dan pemerintah setempat. Iya, jelas. Jadi teman-teman kita yang di PKD itu sudah inisiatif luar biasa Pak sama Panwascam berkolaborasi dengan PPK, PPS, kemudian dengan pemerintah desa juga di situ sudah koordinasi untuk memindahkan tempat-tempat yang terbaik gitu Pak. Artinya dalam web series film dokumenter ini peristiwa banjir jebolnya sungai apa Pak? Bermi. Sungai Bermi. Bermi ini yang terdokumentasikan menjadi bagian dalam film dokumenter itu ya. Bentar. Itu tindakan koordinasi teman-teman PKD apa itu tadi bagian dari cara kita menjaga daulat rakyat. Itu. Ya. Sampai musim bencana ya tetap hak pilih tetap bisa dilindungi. Iya. Tidak ada yang Nggak bisa dilanggar. nggak milih gitu kan. Jangan sampai Ada kehilangan. sampai nggak bisa nggak milih. Nah, gitu. itu sahabat Bawaslu. Ngeri toh. Ngeri. Ngeri. Ngeri Iya. Pak. Ngeri. Jadi itu bagian dari cara. Tapi yang terakhir ini dalam film itu kan ada satu meskipun videonya welek tenan aku. Kalau pilihan liane aku milih liane. Wis videone ngadeg Miring goyang Pak. Iya. goyang-goyang. Iya. Saya dikirim Pak Yudi itu video itu juga. Itu ceritanya piye Mas Budi itu? Jadi peristiwanya tanggal berapa itu? Di hari H pemungutan itu Nah, Pak. gimana? Ceritanya sahabat Bawaslu Ya. ceritakan. Jadi tanggal 27 November itu Pak, hari Rabu sekitar pukul 10 sampai ya 10-11 pagi itu. Kita itu kaget Pak, karena di Kajen itu tidak hujan. Oh. Ya, di Kajen tidak hujan. Tetapi ada peristiwa angin ribut di Kecamatan Karangdadap. Ada peristiwa angin Angin ribut ribut di serta hujan. hujan. Ya, hujan dan Hujan angin angin. ribut, ya, hujan angin seperti itu. Kita diinfokan oleh Panwascam ya di grup kami. Ternyata ada TPS roboh. Nah, ini kan ngagetkan Pak. Ini jangan-jangan Sudah nganu ya, sudah jalan separuh ya itu. iya sudah jalan separuh, TPS-nya roboh ambruk. Ya kita langsung koordinasi untuk itu Desanya apa itu? di desa Pagumengan Mas, Karangdadap. Kelingan TPS piro ora? TPS 6 tuh Pak. Hafal banget ya. Ya. Pelaku sejarah ya. Sudah Mari, disiapkan soalnya. ini mesti bakal ditakoni. TPS. Jadi di seluruh wilayah Kajen itu ibu kota kabupaten. Ibu kota kabupaten, tempat kantor Bawaslu di situ kan. tempat kantor Bawaslu. Ya. Itu panas udan ngeprimping. Panas. Jebulnya Ya. Jebulnya kan. jebulnya.
Jebulnya di Kecamatan Karangdadap, Karanggadap, Ya. desanya Desa Pagumengan Mas. Pagumangan Mas, hujan ribut. Hujan ribut, angin ribut. Hujan angin ribut. Hmm. Terus tindakannya apa setelah diinformasikan? Setelah kami diinformasi oleh Panwascam, kita langsung koordinasi juga dengan KPU langsung ya, bahwa Kira-kira berpikir nggak seneng wah ini sesuk kan nanggo bahan film dokumenter? ya nggak kepikiran Pak. Pikirnya kita bagaimana caranya biar pemungutan itu tetap berjalan. Ini cara Walid, subhanallah. Jadi langsung ke sana apa piye? Kita langsung ke sana. Hmm. Kita cek TKP. Ya ternyata di sana pun sudah ngumpul dari KPU, bahkan dari DPRD juga di situ Pak. Dari Sekda di situ juga. Kami koordinasi bahwa beruntungnya itu kotak suaranya itu masih utuh Pak, tidak basah. Iya. Iya. Oh ya, padahal Karena itu alhamdulillah ya. Yang kita syukuri itu beruntungnya itu Pak. Iya. Mahkotanya Ya, itu. mahkotanya itu aman. Walaupun TPS-nya roboh, yang kita jaga itu kan kotak suara itu iya, Pak. daulatnya itu Daulatnya ya, di kotak situ. itu ya. Dan surat suara yang belum tercoblos juga aman semua. Lah itu lokasinya di apa? Pakai tenda atau biasa? Iya, TPS kita di TPS yang roboh itu pakai tenda di latar penggilingan padi itu Pak. Ya. Latar ke halaman. Halaman. Oh. Ya. Terus langsung dievakuasi Langsung dievakuasi oleh teman-teman KPPS dan PKD PTPS dan PKD. seluruh perangkat yang ada Ya, di situ. seluruh perangkat di situ. Kemana evakuasinya? Di dalam resmilnya itu Pak, penggilingan padinya itu. Resmil itu penggilingan padi. Penggilingan padi itu. Oh, berarti dari awal nggak di dalam resmil Enggak, TPS? iya. Bikin tenda. tenda. Ya memang pada waktu itu kan ya situasi alam di Pekalongan itu tidak ini Pak ya. Unpredictable. Unpredictable. Keren. Unpredictable. Ya kita tidak memprediksi bahwa akan terjadi seperti itu. Bahkan memang tidak akan hujan ketika hari H itu. Ya kami rasakan aman semua Pak. Nah ternyata ya itu Terus pemungutan masih bisa dilanjutkan, masih bisa dilanjutkan Pak. termasuk pemilih yang belum nyoblos bisa nyoblos tetap. Bisa nyoblos. Kan kita mendasar pada surat dinas ya, surat Mm-mm. dinas KPU itu kan Mm-mm. kalau misalnya ada bencana, Mm-mm. ada kejadian tertentu, Mm-mm. kemudian masih bisa dilaksanakan, kita laksanakan kembali Nah. dengan perpanjangan waktu itu Oh. Ya. Tapi itu sampai perpanjangan waktu nggak? sampai 20 menit. Oh, 20 menit. Iya, Baru kemudian dilakukan penghitungan. iya. Pemilihnya berapa itu di Ya itu berarti sekitar 450. TPS itu ya? TPS itu. Oh. Pada saat kejadian udah ada separuh belum Ya kurang lebih seperti yang Iya, yang menggunakan hak menggunakan pilihnya? sudah Berarti separuh. sekitar jam 10-11an itu iya, ya? 10, Main 10, duhur 11. itu ya. Nah, Nah, itu sahabat Bawaslu. Jadi peristiwanya memang dramatik ya. Dramatik, heroik, apa mana? unpredictable Pak. Beruntungnya, Beruntungnya. Iya. apa yang beruntungnya kelingan Pekalongan. Iya. Beruntungnya itu bisa diselamatkan. Peristiwa banjir tanggul jebol jebol. mengakibatkan banjir terjadi di Kabupaten Pekalongan, dampaknya sampai ke Kota Pekalongan. Kota Pekalongan. Ada beberapa TPS yang harus direlokasi, itu menjadi bagian dari fragmen cerita yang ditampilkan dalam serial dokumentasi film web series Menjaga Daulat Rakyat. Yang menarik endingnya piye? Tadi kan ada cerita Iya, fiktif ya. iya, betul. Tadi habis ini kita juga sudah cerita soal peristiwa yang terjadi bencana. Kemudian setelah bertengkar yang cerita fiktif PKD ini kan Iya. diajak main, wis kelegan, Iya. besok bareng ya Ya. TPS. Setelah di TPS diajak patroli, terus di situ Tembak Pak. ditembak ya. Endingnya bagaimana? Sahabat-sahabat Bawaslu saksikan dulu nanti Menjaga Daulat Rakyat. Karena ini udah sore ya. Ya. Akhirnya saya kira saya, Mas Nasron, para artis-artis dadakan ini mengajak para sahabat Bawaslu untuk menyaksikan web series Menjaga Daulat Rakyat persembahan Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten Kota se-Jawa Tengah. Ceritanya menarik. Semenarik apa? Ini adalah menggabungkan kisah fiksi Fiksi. fiksi tapi punya nilai pesan-pesan tertentu ya.
soal profesionalisme kan ada, Ya. Iya, ada macam-macam lah soal apa Setia. Integritas. kesetiaan, integritas. Tidak tergoda oleh jabatan. Iya. Nah, milih jabatan, milih pangkas cami gitu. Tidak memandang-mandang, Pak. Heeh. Walaupun mungkin lebih bawah ya, tapi Kesetiaan nilai itu. Iya. Itu nanti silahkan saksikan para sahabat Bawaslu kapan tayangnya, tunggu tanggal mainnya ya, coming soon lah ya, coming soon. nunggu apa momentum yang tepat, nunggu wangsit. Tapi yang jelas sudah selesai. Ini proses pengerjaannya dikerjasamakan dengan pihak ketiga. Talentnya ini bukan Bawas juga, ini orang-orang para pekerja seni. Iya. Yang nanti kalau sahabat Bawaslu di Kabupaten dan Kota Pekalongan penasaran bisa saksikan, dan diskusi kita sore ini adalah bagian dari spill kita bikin teaser lah untuk memberitahukan kepada Ada Bawaslu, sahabat Bawaslu. sahabat Bawaslu. Nah, ke depan sahabat Bawaslu kegiatan-kegiatan semacam ini, cerita heroik, dinamika yang menarik akan mungkin banyak disajikan oleh teman-teman Bawaslu Kabupaten Kota di Jawa Tengah. Begitu sahabat Bawaslu, terima kasih. Saya Kholek, Mas Nasron dan Mas Budi undur diri. Salam sehat selalu dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kita semua ya. Telah dicoklip oleh petugas Pantarlih. Ada 2 rumah yang berada di tengah-tengah hutan. Nah, untuk mencapai kedua rumah ini memerlukan perjuangan yang sangat ekstra. Dari pusat kota Cilacap itu menempuh perjalanan 120 km dengan jangka waktu 3,5 jam.